Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 12 November 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir, edisi 9 Oktober ya. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Ya, ini ada tidak banyak ya, hanya ada sekitar 5 atau 4 saham yang akan kita bahas di F-Talk malam ini sesuai dengan permintaan. Jadi jika Anda ingin banyak melihat saham yang dibahas di F-Talk selanjutnya, silahkan berikan ide di kolom komentar edisi ini, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baik, kita langsung mulai dari IHSG karena ini hari Minggu. Kita akan melihat stock call ya, karena sudah kami sampaikan dan tentunya apa yang kami sampaikan di stock call adalah sama dengan saat ini gitu ya. Jadi setelah minggu lalu kita prediksi IHSG rebound ke 6.860 ya, ini resi 1 sudah tercapai di awal minggu kemarin dan pada perdagangan kemarin sedikit menurun di akhir pekan gitu ya, perdagangan akhir di hari Jumat. Namun untuk minggu ini kami memprediksi IHSG masih pergerakannya masih hampir sama, mix ya, bervariasi dengan kecenderungan kembali menguji 6860 sampai dengan 6900-an. Kita harapkan tidak turun kembali di bawah 6.700 ya untuk melindungi atau membentuk struktur yang sesuai ya, struktur naik atau struktur high low yang sudah terbentuk di minggu awal bulan November. Jadi ini yang kita harapkan, tetapi itu adalah harapan, tentunya kita akan mengikuti apapun yang terjadi di market tentu saja ya. Jadi yang sementara ini sesuai dengan apa yang kami sampaikan di stock call. Silahkan dibaca apabila Anda belum baca. Tadi sore sudah kita publish. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham untuk menyingkat waktu. Yang pertama, tolong bantuannya untuk dibahas potensi saham INKP cenderung naik atau turun beserta trading jangka pendek. Untuk trading ya, INKP. Kita akan lihat INKP sepertinya masih turun ya. Kemarin kita perkirakan turun ke 0,6 dan saat ini relatif bertahan di 0,6-nya ini. Namun sepertinya karena ini adalah kecenderungannya konsolidasi menyempit ya, saya melihat potensinya adalah mengarah ke lower line ya, dimana lower line ini bisa ke 0,7 ya, 0,7-nya adalah ke 7.800-an, 7.800 ini ya, semoga tidak tembus ke bawah. Kalau ke bawah ini cukup bisa dikatakan cukup berbahaya bagi yang punya, karena misalkan dia tembus bisa ke 6.800 sampai dengan 3.000, tapi sementara ini kita akan lihat di 0,7 yaitu di 7.900 atau 7.800 area itu ya. Untuk trading saya rasa perlu menunggu di situ dan konfirmasi reboundnya. Kalau Anda member bisa konsultasikan ketika area tersebut tercapai. Kita lanjut. Tolong bahas PGO secara teknikal, target turun sampai ke berapa? Kita lihat PGO. Oke, target PGO terakhir kita pasang di 12.25 dan ternyata sudah tercapai di perdagangan terakhir. Sepertinya akan berlanjut turun ke bawah, yaitu kita coba lihat menggunakan Fibo tentunya. Untuk 0,618 apakah sudah tercapai atau belum? Sepertinya belum ya, karena ini masih mengarah ke 0,6 ya, berarti support terdekat dulu tentunya adalah 0,5 yaitu di 1180, 1000, di bawah 1200, dan untuk best price kemungkinan akan turun sampai dengan di support 1100 sampai dengan 1080 ya. Ini mungkin tidak terlalu sulit untuk kesana ya. Jadi saya rasa untuk trading dengan tekanan jual yang masih posisi saat ini MACD-nya seperti ini ya, mengarah turun seperti ini, kemungkinan besar ya ini bisa mengarah ke 1100 ke bawah ya. Seperti itu untuk PGO. Kita lanjut. Tolong bahas Inco, berapa target penurunan untuk entry jangka menengah. Kemarin kita baru jualan Inco nih di Pierce kalau nggak salah. Kita baru jualan di Pierce di bulan September. Nah ini ya. Kalau Anda cek kita keluar. Kenapa? Padahal pembahasan dulu ya, kita melihat Inco ini berpotensi untuk naik cukup tinggi ya. Kita lihat jangka menengah ya. Kenapa kok kemarin kita jual? Nah, karena di sini dia menembus EMA 60 tentunya. EMA 60 di sini ini monthly ya, dan ini merupakan konfirmasi bahwa potensi selanjutnya adalah
swing turun, dan swing turunnya ini saya rasa bisa kembali ke modal kita. Kita beli Inco, ya ini untuk jangka menengah ya. Kita beli Inco itu di 2021 bulan November. Waktu itu kita dapat average di 4.800. Kalau potensi turunnya adalah ke 4.000 berapa tadi? Ke 4.050 ini ya tentu saja kita akan keluar. Kita akan cut profit. Sebenarnya kita sudah jualan di 8 ribuan ya, tapi ini sisa-sisa sedikit kita jual kemarin untuk kita tukarkan ke saham yang baru tentunya, karena fee kita masih turun. Jadi kalau Anda mau masuk di saham Inco, kemungkinan Anda bisa tunggu di 4.050 ke bawah, bahkan bisa kalau kita melihat dari terakhir ya, penurunan terakhir di sini memang cukup signifikan ya. Dan ini kalau misalkan ini terjadi, itu penurunannya bahkan di area 3.000-an ya, 3.200 3.000 ini. Kalau kita melihat dari agresivitas pergerakan pola-pola yang terbentuk sebelumnya, karena ini cukup agresif gitu ya. Nah, maka dari itu untuk teknikal seperti itu ya. Kan ini yang ditanya adalah target penurunan untuk mulai entry. Kalau mulai entry saya rasa paling tidak kita harus menunggu di bawah 4.000 ya. 4.000 tadi adalah level tunggu terdekatnya. Nanti sekarang ini 4.600 ya. Untungnya kita sudah jual kemarin di bulan September ya, tanggal 20 September kita jual masih di harga kita dapat di 5.800-an gitu ya. Dan itu ya masih profit 20%. Kita profit sekitar 70% ya. Di 8.000 kita jual di 8.000-an sekian, sekitar 75% posisi kita, sisa 25 kita masih hold dan terpaksa dijual di bulan September kemarin. Seperti itu. Ini bersama dengan saham DRMA kemarin juga sisa-sisa kita jual di bulan September. Pierce ya. Gitu. Jadi seperti itu. Kira-kira sekarang masih di 4.600. Jadi masih bisa tunggu turun lagi untuk jangka menengah panjang ya, investing. Dan itu pun juga harus fundamentalnya diperhatikan ya, karena nggak ada pertanyaan fundamental ya saya nggak mau bahas itu ya. Oke, kita lanjut. Pak, maaf saya member Pierce, mau bertanya kenapa MAPA dijual habis ya? Apa gara-gara ada boykot brand-brand gara-gara Israel Palestina? Mohon pencerahannya, soalnya kayak sayang jualnya udah profit lumayan. Kita tidak ada pengambilan keputusan secara impulsif dan subjektif ya. Kita tentunya berdasarkan data-data yang kita punya. Kalau kita menjual sebuah saham itu untuk investing ya, target tercapai, target yang kita ekspektasikan sudah tercapai. Kita invest MAPA itu bulan Mei itu kita lihat MAPA ya. Dan saya rasa MAPA sudah mencapai target ya. Bulan Mei ya, ini sebelum stock split ya. Bulan Mei kita masuk di average kita 500 ya ini ya. Jadi kita jual bukan karena ada boykot dan sebagainya, karena kita menjual sebelum ada konflik itu mulai tanggal 7, kita jual tanggal 4 ya, mulai kita jual di Pierce Syariah itu kita jual tanggal 4 Oktober dengan penjualan waktu itu kita dapat di harga 850 ke atas ya, 890. Itu profitnya 78%. Padahal kita baru invest di bulan Mei ya, kita terpaksa jual karena memang sudah mencapai target, bukan karena ada boykot dan sebagainya. Ini meluruskan juga ada orang yang bilang kita jual karena ada fear apa namanya, takut kalau sahamnya tiba-tiba rontok gara-gara boykot dan sebagainya. Enggak ya, kita jual karena, dan kinerja apapun sesuai ekspektasi kita sampai dengan saat ini pertumbuhannya sangat bagus, tapi sayangnya sahamnya memang sudah naiknya cukup tinggi menurut kami ya. Jadi kita perlu melakukan take profit untuk mengamankan profit, dan juga di Pierce sebentar lagi kita akan mengakumulasi sekitar 4 saham baru yang kira-kira lebih baik dari MAPA tentunya, dan kita harus bisa memberikan ruang ya, karena kalau kita hold terus-terusan ya kita nggak bisa merekomendasikan saham baru kan gitu ya. Nah ini kemudian selain itu kita melihat adanya penurunan profitabilitas ya, bukan growth-nya yang turun tetapi profitabilitasnya yang menurun ya. Ini hal yang wajar sebenarnya, kalau terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan itu memang akan mengorbankan profitabilitasnya. Kebanyakan seperti itu, sekitar ya penurunan 1 sampai dengan 2% itu akan terjadi, dan ini memang profitabilitas terbaik itu terjadi di 2002 waktu itu memang ketika kita sudah pantau saham ini sebelum stock split ya. Jadi ini cukup bagus, dan di 2023 ini pertumbuhan masih berlanjut namun profitabilitasnya mengalami penurunan. Tetapi kita menjual bukan karena penurunan profitabilitas ini ya. Menurut kami profitabilitasnya masih cukup bagus, di atas 5%, masih memenuhi syarat. Namun sekali lagi MAPA sudah mencapai target yang harus
realisasikan. Kita sudah jual bersih ya, benar-benar bersih. Kita tidak punya lagi saham apa ya. Semoga saham apa masih bisa naik lagi bagi yang masih punya, jadi masih bisa profit lebih besar. Tapi ya kita sudah dijual di 800-an dan kemarin kita exit terakhir di 790-an. Kita distribusi terakhir ya di bulan November, jadi sekitar 2 bulan kita melakukan distribusi. Berarti Juni, Juli, Agustus, September. Jadi 4 bulan profit 70-an persen, 70 sampai 80% kalau tidak salah, 80% ada ya. Nah, itu ya sudah cukup ya, dan tidak ada ya, kita perlu mengklarifikasi, tidak ada keputusan yang diambil berdasarkan apa yang berkembang jangka pendek gitu ya. Kita akan melihat itu ya karena kita punya plan dan plan itu harus dijalankan oleh advisor kami gitu ya. Jadi seperti itu, kita jual bukan karena adanya boykot-boykotan, bukan, karena kita memang melihat saham ini sudah mencapai targetnya dan perlu kita jual ya. Semoga MAPA masih naik lagi ya. Kalau kita lihat dari teknikal sih memang sudah waktunya dia turun dulu ya, setidaknya ke 600-an ini, dan nanti buyback atau tidak ya kita lihat. Tapi yang jelas sekarang ini ada 4 saham yang sudah masuk ke meja saya dokumennya, dan mungkin kita akan eksekusi di bulan Desember atau akhir November atau awal Desember ya. Dan itu ya saham syariah tentunya untuk menggantikan saham MAPA. Dan yang kita jual itu sekarang ini nggak cuma MAPA ya, TPMA, MAPA ya, take profit semua ya, kemudian ISPAK juga gitu, udah 100%-an. Jadi kita perlu mencari saham-saham yang belum naik ya. Itu bukan karena boykot ya, sekali lagi, jadi bukan. Jadi semoga dapat dipahami, kita bukan karena tidak berpihak atau sebagainya, tetapi kita ini hal yang memang harus diputuskan dengan benar ya, dalam artian kita harus menggunakan data, tidak bisa karena berita atau karena apapun yang tidak bisa divalidasi dengan data. Kalau kita bicara plan ya, plan itulah harus dijalankan apapun yang terjadi di sana. Ya, seperti itu. Selamat malam Pak Yap, semoga sehat selalu, terima kasih. WH untuk trading masuk di harga berapa? Oke, untuk WH sekarang ini secara teknikal jangka pendek masih ini ya, potensi turun dulu ke 140 sampai dengan 130-an ya. Mungkin masih ini juga konsolidasi menyempit mirip dengan sama INKP tadi ya. Secara teknikal sama gitu ya. Jadi ini baru mulai turun ya, mungkin setidak-tidaknya Anda bisa tunggu di 140, di area 140 sampai dengan 130 seperti itu. Itu tunggu ya, belum beli loh ya. Jadi nanti dikonsultasikan, kalau Anda member konsultasi dulu. Jangan sampai nanti beli baru konsultasi gitu ya. Jadi konsultasi dulu baru beli. Supaya apa? Supaya Anda mendapatkan plan yang tepat ya. Oke, seperti itu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini, karena itulah yang ada di kolom komentar di F-Talk edisi terakhir, ya itulah yang hanya kita bahas di F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi, seberapapun ide yang masuk kita sangat berapresiasi untuk Bapak Ibu yang sudah berikan ide, dan silahkan isi kembali saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Baik, itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.